Einstein berkata, setiap orang adalah jenius. Tapi, jika kita menilai kemampuan ikan dalam memanjat pohon, maka seumur hidup ikan itu akan selalu berpikir bodoh. Bahkan, ikan itu diajari tentang bagaimana turun dari pohon dan bagaimana cara berlari. Mengubah jutaan anak menjadi robot, apakah itu menyenangkan bagi mereka? Sudah berapa banyak anak didik kita nasibnya seperti ikan dalam akuarium, berenang melawan arus dalam suatu ruangan bernama kelas untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, kita tak pernah bertanya, apa bakat anak-anak kita? Dan sehingga berpikir anak kita tak berguna jika menilai kemampuan ikan dalam memanjat pohon. HP di zaman sekarang, dan ini adalah telepon 150 tahun yang lalu, jauh sangat berbeda. Mobil modern zaman sekarang, dan ini mobil 150 tahun yang lalu. Ini suasana kelas zaman dulu, dan ini pendidikan kita hari ini. Buktinya, selama satu abad pendidikan tidak ada yang berubah. Sebagian sekolah mengklaim mempersiapkan siswa untuk masa depan. Apakah dengan ilustrasi tadi, anak didik di kelas itu dipersiapkan untuk masa depan atau kembali ke masa lalu? Anak-anak di sekolah dipersiapkan untuk kerja di pabrik dengan cara mendudukkan siswa secara teratur, tenang dan diam, dan mengatakan angkat tangan jika ingin menyampaikan sesuatu. Hampir 8 jam mereka di sekolah memaksa mereka untuk berkompetisi mendapat nilai A. Dulu berbeda dengan sekarang. Kita semua punya masa lalu. Dunia telah sangat maju, semua serba digital dan online. Kita butuh anak-anak untuk berpikir kreatif, inovatif, kritis, dan mandiri. Semua ilmuwan menjelaskan setiap individu tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama. Dan setiap orang tua yang memiliki anak lebih dari satu pasti setuju tentang ini, bahwa setiap anak pasti berbeda. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sekolah kita selalu memperlakukan semua siswa seperti menentukan ukuran sepatu yang harus pas, satu ukuran untuk semua orang? Sebuah ilustrasi kembali. Bayangkan, jika semua dokter memberikan resep yang sama kepada setiap pasien, Anda bisa bayangkan bagaimana hasilnya. Dan jika ini dikaitkan dengan sekolah, hal yang sama akan terjadi. Apakah ini malpraktek pendidikan? Sadar nggak saat kita ingin anak didik harus menguasai semua pelajaran di sekolah, matematika, IPA, IPS, akuntansi, tapi gurunya ganti-ganti. Tetapi kita ingin semua siswa pinter di semua mata pelajaran. Aneh nggak? Ketika satu guru berdiri di depan kelas, siswa dalam satu kelas pasti memiliki kelebihan yang berbeda, hobi dan bakat yang berbeda, bahkan cita-cita mereka sangat berbeda. Bayangkan jika mereka diajarkan dengan hal yang sama dan dengan cara yang sama, apa yang terjadi? Apa pendapat Anda sebagai orang tua? Pendidik adalah profesi yang sangat penting, tapi apa? Mereka semua digaji rendah. Jadi tidak heran jika banyak siswa bersikap curang dalam ujian. Jadi pendidik harus memiliki gaji yang sama dengan dokter. Setuju? Dokter bisa membedah jantung dan menyelamatkan nyawa seorang anak, tapi pendidik yang hebat bisa menyentuh hati setiap anak. Kadang pendidik adalah guru yang sering disalahkan, meski sebenarnya bukan pada mereka masalahnya. Pendidik bekerja dalam sebuah sistem tanpa ada pilihan atau hak, di mana kurikulum dibuat oleh pembuat kebijakan, di mana semua terobsesi dengan ujian yang sudah standar. Mereka pikir menjawab ujian multiple choice akan menjamin kesuksesan anak didik di masa depan. Frederick Jekyll, pencipta ujian pilihan ganda, mengatakan ujian ini terlalu sederhana, sebaiknya ditinggalkan. Apakah kita akan membiarkan ini terus terjadi seperti ini? Masihkah percaya dengan sistem sekolah saat ini? Tapi saya masih memiliki harapan pada orang-orangnya. Kita bisa memodifikasi pendidikan sesuai dengan zamannya, apalagi di dunia yang serba digital saat ini. Seharusnya kita mengoptimalkan semangat siswa. Sentuhlah hati siswa di ruang-ruang kelas. Apa passion mereka, bakat mereka, kebutuhan mereka, dan keinginan mereka. Matematika itu penting, tapi tidak lebih penting dibanding seni dan menari. Fisika itu penting, tapi tidak lebih penting dari dunia marketing, gimana cara jualan. Kimia itu penting, tapi tidak lebih penting dari bakat siswa, gimana cara mendesain sebuah produk. Kita tahu negara Finlandia melakukan hal yang luar biasa dalam sistem pendidikan mereka. Waktu sekolah lebih singkat, tidak ada PR, dan gaji guru sangat tinggi, di mana siswa lebih fokus pada berkolaborasi dibanding kompetisi. Tapi ada hal yang menakjubkan adalah sistem pendidikan mereka lebih maju dibanding negara lain. Singapura juga berkembang pesat. Sekolah Montessori di mana siswa dituntut mandiri dan bertanggung jawab. Memang tidak ada solusi tunggal, tapi marilah kita terus bergerak. Kita tahu 20% dari masyarakat kita adalah anak-anak, tapi ingat, mereka adalah 100% masa depan kita semua. Sebagai penutup video ini, marilah kita sebagai pendidik dan orang tua dengarkan mimpi-mimpi mereka dan jangan memaksakan ikan untuk memanjat pohon, apalagi berlari.